Kisah penemuan sumur Zam-Zam oleh Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW, yaitu setelah hilangnya sumur Zam-Zam, setelah Nabi Ismail dan ibunya Siti Hajar menetap di Mekah. Itu awal mula sumber air Zam-Zam ini ditemukan oleh Nabi Ismail. Itu sumur Zam-Zam menjadi sumber kehidupan. Akhirnya apa? Akhirnya sumur Zam-Zam ini menarik suku-suku lain, termasuk suku Jurhum, untuk tinggal di sana. Namun seiring berjalannya waktu, suku Jurhum melakukan kesalahan dan kemaksiatan di sekitar Ka'bah sehingga mereka diusir dari Mekah. Sebelum meninggalkan kota Mekah, mereka suku Jurhum dengan sengaja menimbun dan menyembunyikan sumur Zam-Zam agar tidak dimanfaatkan oleh suku lain. Ia juga mengubur beberapa harta berharga seperti patung kijang emas di dasar sumur. Setelah penimbunan itu, jejak sumur Zam-Zam akhirnya hilang sepenuhnya selama ratusan tahun. Tidak ada yang tahu persis lokasinya. Masyarakat Mekah akhirnya mengandalkan sumur-sumur lain yang berada jauh dari Ka'bah. Akhirnya ketika kepemimpinan Abdul Muthalib, Mekah waktu dipimpin oleh Abdul Muthalib bin Hashim, ia merasa kesulitan menyediakan air untuk para peziarah yang datang ke Ka'bah. Suatu malam saat beliau Abdul Muthalib sedang ketiduran di Hijr Ismail, Abdul Muthalib mendapatkan isyarah melalui mimpi yang berulang selama 3 malam berturut-turut. Mimpi pertama, beliau didatangi oleh seseorang dan mengatakan, "Galilah Thayyibah." Akhirnya Abdul Muthalib bertanya, "Apa itu Thayyibah?" Orang tersebut hilang tanpa ada jawaban. Mimpi kedua, Abdul Muthalib didatangi oleh seseorang lagi dan berkata, "Galilah Barroh." Akhirnya Abdul Muthalib tanya, "Apa itu Barroh?" Orang tersebut hilang tanpa ada jawaban. Mimpi ketiga, yaitu Abdul Muthalib didatangi oleh seorang dan berkata, "Galilah Al-Madnunah." Akhirnya Abdul Muthalib bertanya, "Apa itu Al-Madnunah?" Dan orang itu hilang lagi tanpa ada jawaban. Yang terakhir, ini Abdul Muthalib didatangi oleh seseorang dan berkata, "Galilah Zam-Zam." Abdul Muthalib pun bertanya, "Apa itu Zam-Zam?" Akhirnya orang yang mendatangi Abdul Muthalib dan mimpinya menjelaskan apa itu sumur Zam-Zam, yaitu sumur yang tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah kering selama-lamanya. Ia akan menjadi air minum bagi para ke Mekah untuk melakukan ibadah haji. Terus orang tersebut memberitahu letaknya, keberadaannya, yaitu berada di dekat kotoran dan darah di antara 2 berhala. Terus akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya pagi harinya Abdul Muthalib menggali
sumur yang yaitu tempat yang berada di antara dua berhala Quraisy, dan merupakan tempat di mana orang-orang Quraisy menyembelih hewan kurban. Beliau Abdul Muthalib dengan membawa cangkul, ia menggali ditemani oleh satu anaknya yaitu Al-Haris, yang pada waktu itu Abdul Muthalib hanya baru mempunyai satu anak yaitu Al-Haris. Akhirnya masyarakat Quraisy pun mengejek dan melarang beliau, karena masyarakat Quraisy menganggap apa yang dilakukan Abdul Muthalib ini aneh dan sia-sia. Mereka sampai mengatakan, bertanya, apa yang engkau lakukan ya Abdul Muthalib? Apa yang engkau gali di antara berhala-berhala kami? Itu yang ditanyakan oleh orang Quraisy pada waktu itu. Di sini Abdul Muthalib tidak menggubris, cuek dengan apa yang mereka katakan, dengan apa yang orang-orang Quraisy katakan. Abdul Muthalib tetap terus menggali. Setelah beberapa waktu ia akhirnya melihat sesuatu yang berkilau di dalam tanah. Akhirnya beliau Abdul Muthalib menemukan sumur Zam-Zam tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya orang-orang Quraisy yang pada waktu itu mencemooh ini datang untuk meminta bagian dari sumur tersebut. Namun Abdul Muthalib menolak dan mengatakan bahwa sumur ini adalah haknya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kejadian ini, dengan sengketa ini antara Abdul Muthalib dan kaum Quraisy, akhirnya mereka antara Abdul Muthalib dan orang Quraisy ini sepakat untuk meminta keputusan kepada seorang wanita, seorang dukun. Namun di pertengahan jalan menuju tempat dukun tersebut, orang-orang Quraisy kehabisan air. Sementara apa yang dibawa oleh Abdul Muthalib, airnya masih. Peristiwa ini meyakinkan orang Quraisy bahwa Abdul Muthalib memang memiliki keistimewaan dan berhak penuh atas sumur Zam-Zam. Sejak saat itu akhirnya Abdul Muthalib menjadi penjaga dan pengurus sumur Zam-Zam, tugas yang diwariskan kepada keluarganya hingga masa Nabi Muhammad SAW.